Iran belum berhenti melancarkan serangan besar ke kota-kota besar Israel. Pasukan negeri para mullah baru saja melancarkan gempuran susulan yang menembus ibu kota Yerusalem. Padahal Israel sudah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai negara barat. Salah satunya ada Inggris yang dikabarkan mengirimkan bantuan pesawat jet tempur. Selain itu, ada Amerika Serikat dan Prancis yang sudah terang-terangan membela Israel. Bagaimanakah kisah potensi perang besar antara Timur Tengah dan negara Barat? Eropa terang-terangan bantu Israel. Serangan Israel ke Iran rupanya mendapat dukungan dari negara-negara Eropa. Benua Biru termakan hasutan negeri Zionis untuk membenarkan berbagai tindakan keji mereka. Buktinya, Prancis mendukung penuh serangan militer Israel ke Iran. Emmanuel Macron berpendapat rezim Benjamin Netanyahu sudah mengambil tindakan yang tepat. Proliferasi nuklir Iran merupakan ancaman bagi Israel dan bagi kita sendiri. Jika Iran bertindak lebih jauh, Israel jelas bisa terhapus dari peta. Oleh karena itu, Prancis juga harus berpihak kepada Israel, ucap Presiden Prancis ini. Macron bahkan menyatakan siap mengirim pasukan militer untuk membantu kejahatan Netanyahu. Berbagai langkah telah diambil untuk menjamin keselamatan warga negara, pasukan, dan kedutaan besar kita di Israel dan Iran. Kehadiran militer kita di kawasan tersebut juga dapat keadaan siaga. Dukungan terhadap kekejian Israel diduga kuat juga dilakukan oleh pemerintah Inggris. Rupanya Britania Raya tengah memindahkan armada jet tempur mereka ke Timur Tengah. Keir Starmer berdalih perpindahan jet tempur tersebut dilakukan untuk stabilitas kawasan. Pasalnya, Perdana Menteri Inggris ini menyebut negaranya sedang menahan diri dalam menentukan sikap. Kami telah memindahkan beberapa aset militer, termasuk jet tempur, untuk dukungan darurat di wilayah konflik. Terang Starmer dikutip dari Politico. Gak heran sikap lawak benua biru disemprot habis-habisan oleh Ismail Bakai. Jerman, Prancis, dan Inggris seharusnya mengutuk kejahatan rezim Zionis terutama terhadap fasilitas nuklir Natanz. Hujat juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran tersebut. Serangan besar Iran terus menghantui Israel. Berbagai bantuan dari Eropa ternyata tak berarti apa-apa bagi Israel. Negeri Zionis justru semakin terdesak karena terus mendapat serangan balik dari Iran. Negeri para mullah tak henti-hentinya mengirim rudal dan drone demi menghabisi kekuatan negeri Zionis. Militer Iran menyebut serangan gabungan ini akan berlangsung hingga pagi hari. Langit Haifa, Tel Aviv hingga Yerusalem sukses dijebol militer negeri para mullah. Gak heran Israel panik dan melakukan segala cara demi menutupi kekalahannya. Buktinya, otoritas Zionis langsung membungkam jurnalis yang melaporkan serangan Iran. Israel menangkap wartawan asing di Haifa agar dampak serangan Iran tak diketahui oleh masyarakat. Artinya, serangan Iran membuat Israel sangat terpukul. Tulis akun Didi Geopolitics. Padahal Israel koar-koar bisa meruntuhkan kekuatan Iran. Sebelumnya, rezim Zionis menghancurkan kantor berita IRIB di Teheran demi melancarkan propaganda anti pemerintah. Namun serangan ini berakhir sia-sia karena kanal IRIB terus beroperasi. Gak heran Israel dinilai sudah salah perhitungan karena menganggap menyerang Iran sama seperti di Gaza. Israel jelas salah perhitungan. Mereka mengira ini akan mudah, sama seperti di Gaza yang telah mereka lakukan selama 1,5 tahun ini. Namun mereka justru mendapat perlawanan keras dari Iran, papar Trita Parsi. Israel juga dipastikan makin kewalahan karena kegigihan militer Iran. Petinggi negeri para mullah menegaskan mereka ogah melakukan gencatan senjata dan siap berperang hingga titik darah penghabisan. Iran tak akan berunding ketika dirinya sedang diserang Israel, ucap salah satu pejabat Iran dikutip dari Reuters. Dapatkan sweater paling banyak di checkout yang harganya cuma 30 ribuan. Cek link di bawah ini ya. Ancaman keras Iran bersama Timur Tengah.
Donald Trump kembali memperlihatkan sifat muka duanya setelah melihat serangan Iran ke Israel. Presiden Amerika Serikat ini terang-terangan memberikan ancaman ke negeri para mullah. Trump menyebut kalau Iran gak memiliki sedikit pun kesempatan menang melawan Israel dalam perang senjata. Mereka harus membuat kesepakatan dan itu menyakitkan bagi kedua belah pihak. Menurut saya Iran gak memenangkan perang ini dan mereka harus bicara sebelum terlambat. Ancaman ini dilontarkan oleh Trump karena memiliki siasat licik baru. Presiden Amerika Serikat tersebut ingin Iran untuk memperlihatkan seluruh persenjataannya di perang melawan Israel. Alhasil, negeri Paman Sam nantinya dapat dengan mudah untuk melawan Iran. Pasalnya, Amerika Serikat dinilai akan membantu Israel ketika negeri para mullah mulai kelihatan kehabisan amunisi. Meski begitu, Iran dinilai nggak sedikit pun takut dengan ancaman yang diberikan Amerika Serikat. Apalagi negeri para mullah mengaku nggak takut dengan siapapun. Bahkan, Iran berjanji kedepannya akan memerangi semua negara barat seperti Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris. Setiap negara yang ikut menangkal serangan Iran ke Israel akan menjadi sasaran semua pangkalan regional pemerintah yang terlibat, tulis Al Jazeera. Situasi ini dinilai akan menyulitkan Trump yang sekarang juga sedang dalam masalah. Pasalnya, Presiden Amerika Serikat ini ditekan oleh Senat Negeri Paman Sam untuk tidak terlalu ikut campur. Tidak ada kepentingan keamanan nasional kita untuk terlibat dalam perang dengan Iran, kecuali perang itu benar-benar diperlukan untuk membela Amerika Serikat. Saya sangat khawatir bahwa eskalasi permusuhan baru-baru ini antara Israel dan Iran dapat dengan cepat menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik tak berujung lainnya, ucap Senator Tim Kaine. Gagalnya intervensi Amerika Serikat ke Iran akhirnya buat Israel semakin ketakutan. Pasalnya, taktik licik negara barat ini ternyata sudah diprediksi Pangeran Mohammed bin Salman. Putra mahkota Arab Saudi ini sebelumnya telah memperingatkan Iran untuk berhati-hati melalui telepon. Arab Saudi berdiri di samping saudara-saudaranya di Iran, dan saat ini seluruh dunia Islam bersatu dalam mendukung mereka melawan Israel. Selain itu, MBS juga mengaku siap memberikan bantuan penuh kepada Iran guna menghadapi Israel. Arab Saudi dengan pengaruh regional dan keagamaannya dapat memainkan peran penting dalam membina solidaritas di seluruh dunia muslim guna menegakkan hak-hak semua muslim di kawasan Timur Tengah. Benar saja, dukungan dari Arab Saudi seakan langsung membawa negara Islam lainnya untuk bersatu. Sebut saja seperti Pakistan yang siap memberikan bantuan. Kami berdiri di belakang Iran dan akan mendukung mereka di semua forum internasional demi melindungi kepentingan mereka, ucap pernyataan Pakistan. Negeri Permata Timur ini memberikan kecaman keras atas tindakan Israel yang semakin memprihatinkan. Mereka kesal melihat negara Zionis yang seakan-akan dibiarkan merusak Timur Tengah. Alhasil, Pakistan sampai meminta seluruh negara Muslim untuk bertindak melawan Israel. Israel telah menyerang Iran, Yaman, dan Palestina. Jika negara-negara Muslim tidak bersatu sekarang, satu persatu akan mengalami nasib yang sama, ujar Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif. Dapatkan sepatu running dari Hoka yang lagi diskon 20%. Cek link di bawah ini. Dengan semakin besarnya perang Iran-Israel, akankah konflik ini menyebabkan konflik bersenjata yang semakin besar?